Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu kelas 12 IPS, lama tidak jumpa. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini merebak di Indonesia, kita diharuskan untuk pembelajaran daring melalui video ataupun sebagainya. Apalagi kita selama 1 tahun ke belakang, ibu tidak mengampu mata pelajaran sosiologi ketika kalian kelas 11 ya. Anak-anakku, harapan ibu ketika kalian sudah menginjak tahap akhir di sekolah ini, kelas 12, menjadi ajang kompetisi diri untuk memberikan yang terbaik ketika kalian lulus nanti untuk memperoleh masa depan. Mungkin pembelajaran akan ibu sampaikan melalui video. Silahkan disimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 12 IPS. Nah, bertemu lagi dengan ibu. Di sini ibu akan mengampu selama 1 tahun pelajaran untuk sosiologi. Kemarin kita bertemu di kelas 10, sekarang kita bertemu di kelas 12. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama di sosiologi untuk kelas 12 itu mengenai perubahan sosial dan dampaknya. Perubahan sosial dan dampaknya. KD 3.1 memahami berbagai jenis dan perubahan sosial, akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini ada 2. Yang pertama, kita menjelaskan pengertian perubahan sosial, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial. Oke, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntun peserta didik 1. Mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. 2. Diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. 3. Memiliki sikap responsif dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Sebagai pengantar, namanya juga perubahan sosial. Dalam masyarakat itu tidak ada masyarakat yang statis atau tidak berubah, atau berhenti, atau tetap. Setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebut perubahan sosial. Oke, masyarakat itu tidak statis atau tetap, tetapi masyarakat itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Apa yang berubahnya? Kegiatannya, perilakunya, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, menurut pendapat para ahli tentang perubahan sosial, pertama kita ambil dari Selo Sumarjan. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Kemudian ada Kingsley Davis. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Dan yang terakhir, William F. Cockburn. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun non-material. Dalam perubahan sosial itu juga ada teori-teorinya. Yang pertama ada teori evolusi yang dicanangkan oleh Herbert Spencer, kemudian teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, dan teori konflik dari Robert King Merton. Oke, kita bahas yang pertama itu teori evolusi. Nah, kalau teori evolusi yang biasa kalian dengar adalah teori evolusinya Charles Darwin yang mengatakan bahwa masyarakat itu berasal dari kera ya. Akhirnya dari kera berkembang menjadi manusia yang seperti sekarang, yang dulunya jalannya mungkin bungkuk, sekarang sudah berjalannya tegak. Namun dalam teori evolusi Herbert Spencer, beliau mengatakan masyarakat itu
berasal dan kemudian dalam kehidupannya dari tata kelola yang sangat sederhana menjadi kompleks. Maksudnya kehidupan dulu yang sederhana, yang primitif, yang dulunya tinggal di hutan, kemudian berpindah-pindah, kemudian dia berubah menjadi yang lebih kompleks. Dari hutan, kemudian mereka membuat pemukiman, kemudian membuat desa, bahkan menjadi kota yang sekarang. Nah, itu adalah teori evolusi. Kemudian, teori evolusi ini ada dua. Yang pertama teori secara siklus dengan teori secara linier. Nah, teori secara siklus itu dia biasanya berputar di lingkaran, dia akan kembali ke posisi semula. Oke, kehidupan itu akan dimulai dari satu titik A dan kembali ke A. Apa contoh sederhananya? Misalkan dari segi fashion, celana jeans misalkan, atau rok plisket lah untuk yang perempuan misalkan. Plisket itu populernya tahun 1950-an, oke? Nah, namun pada tahun 2020 rok plisket itu digunakan kembali. Artinya ada evolusi di situ, kembali ke siklus awal. Kemudian ada yang kedua, itu ada teori evolusi linier. Nah, linier itu dari satu titik yang terendah menjadi yang tinggi. Dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Contohnya apa? Itu adalah penggunaan teknologi telepon. Telepon dulu digunakan hanya untuk telepon biasa, telepon kabel, kemudian berkembang menjadi telepon genggam, akhirnya bisa membentuk smartphone. Artinya dari kehidupan yang sederhana menjadi yang kompleks. Kedua, ada teori struktural fungsional. Nah, struktural fungsional ini dicetus oleh Talcott Parsons. Beliau mengatakan ada yang namanya singkatan AGIL. Oke, dalam teori struktural fungsional ada singkatannya AGIL. A itu adalah adaptation atau adaptasi, kemudian G-nya itu adalah goals atau tujuan, yang ketiga itu ada I integration dan L-nya itu adalah latency. Oke. Teori struktural fungsional berbicara mengenai sistem dalam masyarakat di mana ada 4 unsur. Yang pertama ada adaptasi atau adaptation, kemudian ada tujuan atau goals, kemudian ada integrasi atau penyatuan atau integration, kemudian ada pemeliharaan pola-pola atau latency. Kemudian yang terakhir ada teori konflik. Nah, teori konflik ini menjadi teori perubahan sosial karena permasalahan yang ada di masyarakat itu mempengaruhi sistem masyarakatnya. Konflik itu bisa membuat perpecahan atau konflik itu bisa membuat penyatuan. Oke, next kita ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang pertama ada perubahan sosial secara evolusi dan revolusi. Kemudian ada perubahan sosial dengan skala yang kecil dan skala yang besar. Kemudian ada perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kemudian ada perubahan sosial progres dengan perubahan sosial regres. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu perubahan sosial evolusi. Nah, evolusi ini adalah perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke? Perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya apa? Sejarah sederhana kita ambil itu penggunaan alat komunikasi yang dulunya kita hanya mengirim surat untuk memberi kabar. Membutuhkan waktu yang sangat lama, akhirnya sekarang kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengirimkan informasi dan lebih cepat. Itu adalah perubahan secara evolusi. Sedangkan kalau perubahan revolusi, perubahan revolusi ini adalah perubahan yang cepat. Kita ambil contoh adalah model telepon genggam atau gawai. Nah, dalam waktu ke waktu perubahan itu terjadi. Dulunya gawai atau telepon genggam itu hanya manual yang hanya bisa dipegang untuk mengirim SMS, telepon. Namun sekarang gawai atau telepon itu bisa digunakan untuk games, kemudian untuk bisnis, untuk bekerja dan lain-lain.
Nah, selanjutnya ada perubahan sosial dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Kalau perubahan sosial yang dikehendaki berarti ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, disetujui oleh hampir seluruh masyarakat. Misalkan sistem pemerintahan yang dulunya otoriter. Kemudian masyarakat ingin beralih sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Nah, itu adalah perubahan sosial yang dikehendaki. Ada pula perubahan sosial yang tidak dikehendaki, misalnya bencana alam. Mau tidak mau masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan meninggalkan aktivitas yang lama. Nah, itu adalah perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Selanjutnya perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Kalau perubahan sosial progres, yaitu perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan. Biasanya ini berupa teknologi. Dulu misalkan membajak sawah itu masih menggunakan manual atau tenaga hewan. Namun ketika dia mengalami perubahan secara teknologi, maka terciptalah sebuah traktor untuk membantu pertanian. Kemudian perubahan sosial regres. Tadi kalau progres itu kemajuan, berarti kalau regres itu adalah kemunduran. Selanjutnya, ada faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, faktor pendorong sendiri terdiri atas dua. Yang pertama secara intern atau dari dalam. Yaitu yang pertama bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian ada penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi. Yang ketiga, terjadinya konflik dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian secara ekstern atau dari luar. Yang pertama ada bencana alam. Kedua ada invasi dari negara lain. Yang ketiga, adanya budaya asing yang masuk ke wilayah lokal. Nah, sekarang faktor penghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama ada kemiskinan. Yang kedua ada faktor alam. Yang ketiga ada budaya tradisional yang ekstrem. Sampai di sini video tutorial pembelajaran pada pertemuan pertama. Tugas kalian dengan ilustrasi pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, pertanyaannya atau tugasnya silahkan tuliskan perubahan apa saja yang terjadi sesuai 8 bentuk-bentuk perubahan sosial yang telah dijelaskan dalam slide. Tugas ditulis di folio, foto dan kirim ke email rizkanovalia@gmail.com. Hasil tulis tangan dikumpulkan tatap muka new normal di kelas dengan format nama dan kelas. Pengumpulan paling lambat tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you for attention. See you.